البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih di muka surat 48 dari catatan kaki. Masih kalam dari Imam As-Sa'di rahimahullah tentang ayat An-Nur. Qala rahimahullahu ta'ala, walamma kana tarkud dunya syadidan ala aktsarin nufus. Tatkala meninggalkan dunia itu terasa berat bagi mayoritas jiwa. Wa hubbul makasibi bi anwa'it tijarati mahbuban laha. Sementara rasa cinta kepada mata pencaharian dengan berbagai perniagaan itu dicintai oleh jiwa. Wa yashuqu 'alaiha tarkuhu fil ghalib, dan susah bagi jiwa untuk meninggalkannya secara umum. Wa tatakallafu min taqdimi haqqillahi ala dzalik, dan jiwa merasa susah untuk membebani diri mendahulukan hak Allah daripada kecintaannya berniaga. Dzakara ma yad'uha ila dzalik, Allah menyebutkan perkara yang mengajak jiwa kepada perkara ini, kepada mendahulukan hak Allah, targhiban wa tarhiban, untuk menumbuhkan minat sekaligus untuk menakut-nakuti. Faqal, Allah berfirman, yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Mereka yang tidak dilalaikan oleh perniagaan, mereka takut pada suatu hari yang mana di hari itu hati-hati dan pandangan mata berbolak-balik. Min syiddati haulihi wa is'ajihi lil qulub, karena kerasnya, kengeriannya dan kegoncangannya untuk hati-hati, wal abdan, untuk badan manusia. Falidzalika khafu dzalikal yaum, maka dari itu orang-orang takut pada hari kiamat tersebut. Ketika sudah datang hari kiamat, sekarang banyak yang tidak takut. Baik, fasahula alaihimul amal. Adapun orang yang takut pada kengerian hari kiamat, maka akan mudah bagi mereka untuk beramal, untuk mendahulukan hak Allah ketika terjadi percanggahan, ketika terjadi kontradiksi. Wa tarku ma yashghalu an, dan meninggalkan apa yang menyibukkan dirinya dari itu, dari amalan. Liyajziyahumullahu ahsana ma amilu, agar Allah memberikan pahala kepada mereka dengan yang lebih baik dari yang mereka amalkan. Baik. Atau maksudnya adalah yaitu membalasi mereka dengan amalan mereka yang terbaik. Wal muradu bi ahsani ma amilu a'maluhumul hasanatus sayyi'atus salihah. Yang dimaksudkan dengan amalan yang terbaik adalah amalan-amalan mereka yang baik dan salihah. Karena amalan kita bercampur, ada amalan yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah, ada yang mustahab, ada yang wajib. Maka amalan yang terbaik adalah yang bagus-bagus, yang tidak makruh, tidak haram, tidak mubah, yaitu amal soleh, yang mustahab atau bahkan yang wajib. Maka ini dibalasi. Li'annaha ahsanu ma amilu, karena amal soleh adalah amal yang terbagus yang mereka perbuat dari amalan-amalan di dunia ini. Li'annahum ya'maluna al-mubahat wal ghairaha, karena manusia mengerjakan perkara mubah dan yang tidak mubah. Fassawabu la yakunu illa 'alal amalil hasan, maka pahala tidak terjadi kecuali pada amalan yang baik. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, liyukaffirallahu anhum aswa alladzi amilu, agar Allah menghapus dari mereka amalan mereka yang paling buruk. Wa yajziyahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan Allah membalasi mereka dengan pahala mereka, yaitu Allah memberikan kepada mereka pahala mereka dengan yang lebih baik
dengan yang terbaik yang mereka amalkan. Juga ayat wa yaziduhum min fadlih, ayat yang berikutnya, dan Allah menambahkan kepada mereka sebagian dari kurnia-Nya, ziyadatan katsiratan 'anil jaza, yaitu tambahan yang banyak dari pahala al-muqabili li a'malihim, yang menjadi balasan terhadap amalan mereka. Muqabil balasan, jaza pahala, hampir sama sebenarnya. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah yaitu ada pahala yang untuk membalasi amalan mereka dan ada tambahan lagi. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dan Allah memberikan rezeki pada orang yang Dia kehendaki tanpa ada batasan. Di antara rezekinya adalah yaitu pahala-pahala itu adalah rezeki. Bal yu'tihi minal ajri ma la yablughu amaluh. Bahkan Allah memberikan kepadanya pahala yang tidak dicapai oleh amalan dia. Ya, amalan kita terlalu buruk untuk dibandingkan dengan pahala Allah yang sangat indah dan sangat agung itu. Bal wala tablughu umniyatuh. Bahkan angan-angan dia tidak mampu mencapai pahala Allah. Terlalu indah pahala Allah dibanding dengan yang mampu kita angan-angankan. Wa yu'tihi minal ajri bila addin wala kail. Allah memberikan kepadanya pahala tanpa hitungan dan tanpa takaran, takaran. Baik. Wa hadza kinayatun an kasratihi jiddan. Ini sebagai ungkapan bahwasanya pahala Allah itu banyak sekali. Tidak seperti amalan kita yang tidak seberapa ini. Baik. Kemudian kita selesai dari kalam Imam As-Sa'di, kita naik ke atas dari kalam Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Fatadammanatil ayatu awsafal firatis salasah. Maka ayat-ayat tadi, ayat An-Nur 37 dan juga 38 dan bahkan yang sebelumnya juga ini 37 dan 38 ini mengandungi gambaran atau sifat-sifat dari 3 kelompok. Al-mun'imi alaihim, yang pertama orang yang diberi nikmat. Wahum ahlun nur, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan cahaya. Wadhdallin, yang kedua mereka adalah orang-orang yang tersesat. Wahum ashabus sarab, yaitu para pemilik fata morgana, yang mengalami fata morgana itu. Yang ketiga wal maghdubi alaihim, orang yang dimurkai. Wahum ahlul dzulumatil mutarakimah, mereka adalah orang-orang yang mengalami kegelapan-kegelapan yang berlapis-lapis. Wallahu a'lam. Fal masalul awal minal masalain li ashabil amalil batil. Permisalan yang pertama dari 2 permisalan itu adalah untuk para pemilik amalan yang batil. Alladzi la yanfa', yang amalannya itu tidak bermanfaat. Wal masalus tsani li ashabil ilmi alladzi la yanfa'. Permisalan kedua itu untuk pemilik ilmu yang tidak bermanfaat. Wal i'tiqadatil batilah, pemilik keyakinan-keyakinan yang batil. Wa kilahuma mudaddun lil huda wa dinil haqq. Kedua-duanya ini bertentangan dengan petunjuk dan agama yang benar. Baik, petunjuk ini menunjukkan cahaya, agama yang benar, petunjuk yaitu cahaya dan ilmu, agama yang benar yaitu amal soleh. Walihada masalah halal fariqaini, masalah halal fariqisani fitalatumi amwaji syukuki wasyubuhat. Maka dari itu Allah mempermisalkan keadaan kelompok yang kedua yang berada di dalam gelombang keraguan dan kesamaran yang pukul memukul, talatum, yaitu gelombang yang saling memukul satu sama lain. Wal ulumil fasidah, dan ilmu-ilmu yang rusak, pikiran jadi pening, otak jadi kacau karena ilmu yang kontradiksi, hasil dari belajar kepada orang-orang jahil juga. Fi qulubihim, di dalam hati-hati mereka, bitalatumi amwajil bahri fi, dengan pukul memukulnya gelombang-gelombang lautan di samudra itu.
Betul-betul ini pendalaman yang bagus. Sebagaimana gelombang di lautan itu pukul memukul, demikian pula keraguan dan kerancuan serta ilmu yang rusak tadi pukul memukul di dalam hati mereka, hati para ahli kalam dan sebagainya itu. Wa annaha amwajun mutarakimah, dan bahwasanya itu semua adalah gelombang yang bertumpuk-tumpuk. Min fawqiha sahabun mudlim, di atasnya masih ada mendung yang gelap. Wa hakadha amwaju syukuki wasyubahi fi qulubihimul mudlimah. Demikianlah gelombang-gelombang keraguan dan kerancuan-kerancuan di dalam hati-hati mereka yang gelap. Allati qad tarakamat 'alaiha sahabul ghayyi wal hawa, yang telah bertumpuk-tumpuk di atasnya mendung kesesatan dan hawa nafsu, wal batil dan kebatilan. Fal yatadabbaril labibu ahwalal fariqain, maka hendaknya orang yang cerdik mempelajari keadaan-keadaan dari kedua kelompok itu. Wal yutabit bainahuma, dan hendaknya dia menerapkan di antara keduanya itu wa bainal masalain, dengan dua permisalan yang Allah berikan. Ya'rif izamatal Qur'ani wa jalalatah, maka dengan itu dia akan mengetahui keagungan dan kebesaran Al-Qur'an, wa annahu tanzilum min hakimin hamid, dan dia akan tahu bahwasanya Quran memang diturunkan dari zat yang maha penuh hikmah lagi terpuji. Betul-betul ilmu yang sangat agung di dalam Quran, permisalan yang tepat. Tayyib. Wa akhbara subhanah annal mujiba lidzalik, dan Allah yang maha suci telah mengabarkan bahwasanya yang mewajibkan itu terjadi, mereka sampai tersesat separah itu apa sih? Annahu lam yaj'al lahun nura, karena Allah tidak menjadikan untuk mereka cahaya. Allah tahu hati mereka memang cenderung untuk menolak cahaya tadi, cenderung berpaling, maka sekalian tidak diberi. Bal tarakahum fi ala zulmah. Wallahu alam kenapa setelah fi ada ala. Bahkan harusnya apa? Salah satu saja ya. Bahkan Allah membiarkan mereka berada di dalam kegelapan. Allati khuliqu fiha, yang mereka tercipta di dalam kegelapan. Memang semua manusia asalnya adalah berada dalam kegelapan. Lalu Allah yang memilih siapa yang dikehendaki untuk mendapatkan cahaya. Falam yukhrijhum minha ilan nur, maka Allah tidak mengeluarkan mereka dari kegelapan tadi kepada cahaya. Fa innahu subhanahu waliyul ladzina amanu, karena Allah yang maha suci adalah wali bagi orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, dia mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan kepada cahaya. Maka bersyukurlah kita apabila sudah diperkenalkan dengan cahaya tadi, dan jangan kita membuangnya. Na'udzubillah. Wa fil musnad min hadis Abdullah bin Umar, di dalam musnad Imam Ahmad, wallahualam ini yang ana temukan adalah yang lain. Min hadis Abdullah bin Umar, dari hadis Abdullah bin Umar, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha khalaqa khalqahu fi zulmah, sesungguhnya Allah menciptakan para makhluknya itu berada di dalam kegelapan. Wa alqa alaihim min nurih, dan dia melemparkan kepada mereka sebagian dari cahayanya. Memang Allah adalah nurus samawati wal ard, pemberi cahaya di langit dan di bumi. Maka dia juga memberikan cahaya kepada manusia dan jin. Faman asabahu min dzalikan nur ihtada, barang siapa mendapatkan atau terkena cahaya tadi, dia akan mendapatkan hidayah. Wa man akhta'ahu dhal, barang siapa luput dari cahaya tadi, dia akan tersesat. Padahal jelas kita di alam ruh kita tak punya kemampuan untuk memilih, kecuali apa yang Allah kehendaki. Tapi ternyata Allah memilih kita dengan cahaya tersebut, maka kita wajib untuk bersyukur dan jangan meninggalkan itu karena bujukan orang-orang yang jahil dan tersesat. Falidzalika aqul, maka dari itu saya berkata, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Jaffal qalamu ala ilmillah. Pen penulisan takdir itu telah kering sesuai dengan ilmunya Allah. Allah tidak zalim. Allah tahu siapa yang layak mendapatkan cahaya dan siapa yang jiwanya memang menjauh dari cahaya. Baik. Ana sebutkan dalam catatan kaki ini sahih, diriwayatkan oleh Tirmidzi, Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Baik. Kita lanjutkan, fallahu subhanahu khalaqal khalqa fi dzulmah. Kata Ibnul Qayyim, maka Allah Subhanahu menciptakan para makhluk di dalam kegelapan. Faman arada hidayatahu ja'ala lahu nura wujudiyan. Maka barang siapa Allah inginkan dia mendapatkan hidayah, Allah akan memberikan untuknya cahaya yang memang ada. Bukan hayalan, bukan seperti fata morgana yang kita lewati. Betul-betul itu cahaya yang betul-betul ada memang. Yahya bihi qalbuh. Dengan itu hatinya menjadi hidup. Wa ruhuh, demikian pula jiwa, roh dia, arwah dia menjadi hidup. Kama yahya badanuhu birruhil lati yanfakhuha fih. Sebagaimana badan dia itu hidup dengan ruh yang Allah tiupkan padanya. Fahuma hayatan, maka di sana ada dua kehidupan. Hayatul badan birruh wa hayatul ruhi wal qalbi bin nur. Hidupnya badan dengan ruh, dengan arwah, dengan nyawa yang ma'ruf itu. Yang kedua, hidupnya ruh dan hati dengan cahaya. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.